Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini Obrolan Pas di sini kembali lagi di hari ini. Dan terima kasih banyak tentunya untuk Anda yang selalu setia nonton Opini Obrolan Pas di sini melalui via YouTube channel TVRI Bengkulu ataupun juga langsung nonton di televisi Anda yang ada di rumah sendiri, rumah tetangga, rumah saudara, di rumah siapapun ya. Di hari ini senang sekali saya Iqbal Fatwa yang pastinya nanti sesaat lagi kita akan ngobrol bersama dengan bintang tamu kita hari ini nih. Hari ini kita akan ngajak bintang tamu kita untuk ngobrol dengan tema kita harmoni dalam senar. Alat musik apa yang ada senarnya? Apakah itu gitar? Dan sekarang kita bukan membahas gitar, tapi kita akan bahas apa? Langsung saja kita akan hadirkan, sudah hadir di sini datang jauh-jauh dari Kabupaten Kepahyang. Ini dia Nur Zena Aprilia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Zena Aprilia, panggilannya? Panggilannya Zena aja. Oke, Zena. Nah, pemirsa Opini, Zena ini adalah seorang guru privat biola dan juga tergabung dalam anggota orkestra Bumi Merah Putih. Ternyata di Bengkulu sudah ada musik orkestra. Salah satunya ini nih, Zena ini. Nah, seperti apa nih untuk musik orkestranya, terus kenapa dia bisa akhirnya bermain di musik orkestra, kita ajak ngobrol-ngobrol. Terima kasih sebelumnya untuk Zena udah datang jauh dari Kepahyang. Sama-sama. Luar biasa sekali. Kita mau ajak ngobrol nih Zena hari ini. Oke. Awal mulanya Zena sehingga bermain musik orkestra dulu nih. Boleh ceritain dulu nih. Oke, sebelumnya memang aku kuliahnya dulu itu jurusan seni di kampus aku di Universitas Negeri Jakarta, dan aku ambil mayor aku itu memang biola di saat itu. Oke. Nah, aku lulusan tahun 2021, tapi karena corona, jadi aku dari semester 6 udah pulang ke Kepahyang. Jadi aku kuliahnya daring dari semester 6. Angkatan Covid. Iya, aku angkatan Covid. Iya, jadi di 2021 kan nggak ada temen tuh, aku main biola. Karena memang lulusan seni di kabupaten aku terbilang jarang, sedikit, masih bisa dihitung orangnya. Nah, dari situ daripada ngosong main sendiri, aku udah mulailah kayaknya oke deh buka private gitu. Jadi di situ aku udah mulai buka private. Memang 2021 sama 2022, tapi aku nggak seaktif sekarang. Karena ya biasalah anak muda baru lulus, jadi masih mau main-main. Nah, di tahun 2023 aku udah tekunin nih private biolanya. Dari situ 1-2 murid udah berminat, akhirnya sampai tahun 2025 di Kepahyang sekarang yang pemain biolanya udah hampir 14 anak. Udah banyak loh, dalam jangka waktu kurang lebih 2-3 tahun. tahun. Iya, tahunan. betul. Wah, keren-keren. Nama ininya apa nih? Kalau aku sendiri di Kepahyang aku punya tempat private-nya itu Simfoni Raya. Simfoni Raya. Simfoni Raya. Oke. Gitu. Jadi Zena ini pemain biola nih. Iya. Jadi senarnya bukan gitar tapi biola. Iya, wah keren. Nah, awal mula juga nih Zena tertarik bermain biola ataukah memang sudah dari kecil hobi enggak dengerin sama musik? sekali. Biasa kan kalau itu musik-musik klasik ya Iya, dominannya. benar. Jadi waktu aku memang dari kecil aku suka seni, cuma di bidang tari sama nyanyi. Alat musik aku nggak pernah pegang atau sentuh sama sekali, bahkan kayak biola pun nggak pernah lihat. Nah, jadi waktu kuliah di tahun 2017, aku pikir kuliah udah jauh. Kalau aku ngambil mayornya tetap vokal, aku merasa kayak pulang nanti aku cuma bisa nyanyi doang. Makanya aku memberanikan diri untuk kayaknya biola asik nih, lihat temen-temen main rame-rame kayak orkes gitu. pengen ikutan gitu. Makanya aku memberanikan diri waktu semester 3 kita pemilihan mayor, aku ambil biola tersebut. Justru nimbrung di biola, masuk ke dunia biola ini pada saat kuliah. Iya, pada saat kuliah, benar-benar saat kuliah. Kan kalau kita lihat biola itu tanpa apa sih yang kalau di Tanpa gitar kan ada fret, tengah-tengah iya, fret, betul. tanpa fret. Nah, gimana cara untuk pertama kali jelasnya adalah dari Zena sendiri memahami cara bermain biola itu. Iya, betul. Nah, waktu di kuliah
1 semester aku bener-bener sama dosenku itu materi teori awal tentang biola dulu. Kita belum full main lagu, jadi perkenalan dengan posisi. Jadi biola ini kan kalau kita perhatiin susahnya kenapa? Beda sama gitar dan yang lainnya, kita nggak ada fret atau kolom pembatas antara nada A ke nada B. Nah, makanya dari situ ada yang namanya posisi kalau dalam biola. Jadi di biola kan ada 4 senar tuh, senar G dari atas, D, A, dan E. Nah, di situ kita ada yang namanya posisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, posisi ini kita awalnya itu belajar dulu yang namanya penjarian. Makanya di biola itu tangan kiri kita sebut jari kita ini sebagai jari 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya gimana kok bisa ini, itu sebenarnya semakin sering kita main, nanti kebentuk sendiri. Berarti feeling juga harus jalan ya? Pemain string rata-rata feelingnya harus kuat. Karena kesenggol, kegeser sedikit aja itu nadanya udah berubah. Gitu. Kegeser dari titiknya 0,01 senti sudah beda. Iya, kalau dalam piano kan ada tuts putih dan hitam tuh. Jadi kita jarak dempet ini aja itu udah setengah nada bedanya. Makanya ada yang namanya posisi. Makanya aku terapin ke anak-anak, kita belajar dulu tuh dari dasar banget, kita sentuh dulu jarinya. Sering kita gunain 1, 2, 3, 4 itu terus diulang-ulang. Berarti kalau untuk belajar biola itu step awalnya itu tadi itu ya? Itu dulu, pengenalan penjarian. Ya, urusan mulai mainnya itu nanti Iya, belakangan. nanti main lagu, vibrato, improv nanti gitu. Kita kenalan dulu sama jarinya. Geseknya juga harus bener dulu. Posisi tangan kanan kan juga ada aturannya gitu. Mulai dari tingginya. Iya, gitu betul. semua. Setiap senar kan posisi bow-nya beda-beda tuh. Ada yang lurus, ada yang 30 derajat, 60 sampai 90 gitu. Beda derajatnya itu pasti suaranya juga beda, nadanya betul, beda. tergantung senar. Jadi kan kalau kita aku sorry nggak bawa alat hari ini. Nah, ini bakal kita undang lagi nih nanti nih. Boleh. Langsung main live di sini. Oke, bisa. Nanti aku ajak grup juga. Karena kita di sini ada string quartet juga, ada cello, ada kontrabas. Jadi nggak biola doang di Bengkulu, udah ada full string lah gitu. Oke, jadi di posisi bow itu kenapa derajatnya bisa berbeda? Itu tergantung posisi senar. Kalau kita perhatiin biola itu kan posisi senar G itu yang paling atas tuh. Posisinya kayak gini, kayak melengkung. G, D, A, E. Jadi bownya ngikutin. Kalau E kita boleh tegak lurus mainnya. Waktu di senar paling bawah. Nah, senar E itu paling tinggi untuk biola. Semakin ke atas, posisi bow kita juga ngikutin. Semakin ke atas, semakin ke atas nada kita semakin rendah. Gitu. Jadi akhirnya saya tahu ya, ternyata begitu ngelihat orang kalau main biola, saya kira itu cuman seperti apa ya? Mereka mau untuk sekedar gaya atau memang biar kelihatan bagus mainnya, tangannya naik turun itu. Ternyata memang ada fungsi dan tujuannya. Betul. Gitu ya. Tergantung senar mana yang kita pegang nih gitu. Jadi ngikutin bownya. Oke, kirain ngelihat di TV, di YouTube gitu orang main biola, wah ini biar keren tangannya naikin. Ekspresi juga sih sebenarnya itu juga mendukung, tapi ya tetap pada posisi senarnya gitu. Oke, nah kalau dari keluarga nih, sehingga akhirnya Zena ini tertarik untuk di bidang seni musik, memang dari orang tua juga mendukung mungkin hobi sih. dari musik juga atau juga musisi juga? Justru orang tuaku dibilang kalau di Kepayang tuh kayak terkenalnya atlet poli. Oh, Ya. jauh ya, jauh. Jadi orang tuaku kalau ibu itu dia lebih ke guru juga, tapi dia lebih ke olahraga poli terutama. Tapi memang dari kakekku dulu waktu masa mudanya dia pemain organ tunggal gitu. Jadi kayaknya mungkin dari kakek ya, sih. darah seni dari kakek ya, nggak jauh-jauh. Kalau buah itu jatuh ya, kalau nggak dipetik petani ya pencuri ya. Iya. Makanya darah seninya ternyata dari sang kakek nih. Iya, Nah, gitu. kalau dari biola sendiri ini kan banyak juga orang-orang awam tidak tahu kalau ngelihat bentuk biola kan ada macam-macam. Nah, itu memang beda-beda. Biola itu kalau ditanya bentuknya memang kayak gitu. Cuma yang membedakan adalah merek pastinya. Terus ada biola akustik, ada yang elektrik, sama kayak gitar. Yang elektrik juga ada. Terus ada beberapa biola kalau kita lihat
kayak pemain-pemain biola di luar negeri, mereka udah nggak punya badannya, cukup bagian senar doang, ada Betul, kan? betul, Iya. betul. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting bagian senarnya yang penting kan. Nah, kalau untuk biola sendiri, macamnya tuh cuma yang membedakan adalah mereknya doang. Tapi kalau untuk bentuk, semuanya sama. Nah, yang membedakan adalah keluarga stringnya. Jadi di string itu atau dibilang section gesek lah ya. Nah, di situ baru ada perbedaan antara biola, viola, cello dan kontrabas. Oke, gitu. kalau kontrabas yang besar itu ya. Paling gede, Oh, paling ya. Kalau gede. kita bilang bapaknya string gitu. Oke, betul. Iya. Antara pemainnya sama instrumennya lebih besar instrumennya Iya lebih tinggi. bener, gede banget itu kontrabas. Jadi pembeda kita sering di situ dan biola ini sebagai range nada tertinggi untuk string. oke, Semakin besar ukuran musiknya, alat musiknya, itu nadanya semakin rendah. Jadi cello itu di bawah biola untuk range nada. Nah, kontrabas di bawah cello lagi. Makanya kita bilang bassnya string tuh ya kontrabas gitu. kontrabas. Itu kan suaranya kalau kita dengar bener-bener rendah banget. Betul. Segitu tuh, segitu Benar-benar. iya. Oke, jadi gitu ternyata pemirsa Iya. opini. Karena kan untuk orkestra sendiri ya di tempat kita ini di Bengkulu ini masih dibilang untuk awam ya, dan Iya betul. mungkin jangan-jangan ini dari Zena ini satu-satunya orkestra yang saat ini ada di Bengkulu gitu. Sepertinya. Jadi gini, kita itu di tahun 2023 sempet chit-chat lah lewat medsos gitu Oke. kan, terutama Instagram. Jadi kita udah kenalan beberapa orang-orang yang memang berkecimpung di dunia musik, khususnya di musik klasik gitu. Karena kan memang kita alumni musik itu rata-rata memang basicnya di klasik. Nah, di 2023 di situ kita udah kenalan beberapa pelatih, entah itu dia teacher juga atau cuma private doang. Nah, dari situ kita kenalan, ternyata selain aku yang di Kepayang aktif, di kota pun udah juga ada, sama di kabupaten kayak Kaur itu ada juga yang aktif. Nah, dari situ kita sering, belum pernah collab, tapi di tahun 2025 awal kita ada collab pertama, itu di wedding dulu. Di wedding. Cuma anak-anak belum kita ajak, masih teacher-teachernya dulu. Iya. Karena pertama kali gitu ya. Karena ini pertama kali, takutnya masih karena kan kalau orkestrasi kan memang kita patokannya sama partitur. Jadi belum ke anak-anak. Nah, di bulan Agustus, tepatnya HUT RI kemarin, barulah kita mencoba menggabungkan beberapa anak-anak didik kita, anak-anak private kita untuk collab ini. Nah, maka kebentuklah orkestrasi pertama untuk provinsi. Oke, nah seperti apa lagi nih pemirsa opini untuk ceritanya hingga akhirnya terbentuklah orkestra Bumi Merah Putih, benar Iya, ya Zena ya? benar. Jangan kemana-mana, pasti untuk Anda tetap di obrolan pas di sini.